Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, pelatih Irak kirim ancaman untuk skuad arahan Sintayong. Sadil Ramdhani dicoret, Timnas Indonesia kehilangan senjata rahasia. Publik Malaysia kirim doa terbaik untuk Timnas Indonesia. Dan talenta muda Garuda layaknya Cristiano Ronaldo. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Bek sayap Iran kelahiran Jerman Merchas Doski memberikan pandangannya soal persaingan di grup D Piala Asia 2023. Pada turnamen terakbar benua Asia itu, Irak tergabung dalam grup D bersama Jepang, Vietnam, dan Timnas Indonesia. Dari ketiga lawan Irak itu, Vietnam dan Timnas Indonesia sudah pernah bersua tim besutan Jesus Casas dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada November 2023. Hasilnya, tim berjulurkan Singa Mesopotamia itu menang atas Timnas Indonesia dan Vietnam. Meski pernah perkasa atas keduanya, Merchas Doski menilai bahwa grup D merupakan grup yang sulit. Apalagi baginya Jepang merupakan lawan yang tangguh. Sehingga Doski tak ingin meremehkan siapapun lawannya kelak pada Piala Asia 2023. Iran mencuri perhatian para penggemar sepak bola tanah air usai bertarung melawan Timnas Indonesia dalam laga uji coba. Menariknya, ada satu momen yang disorot dari laga tersebut. Dalam laga itu, Amir Kalinoi membuat satu keputusan aneh. Pada menit ke-35, salah satu anak asuhnya yakni Majed Hosseini harus keluar lapangan. Akan tetapi Amir justru tak melakukan pergantian pemain, namun membiarkan timnya bermain dengan 10 pemain hingga babak pertama berakhir. Selesai laga, kabar keputusan Amir ini langsung menjadi pembicaraan hangat. Banyak yang menganggap sang pelatih Iran itu meremehkan skuad Garuda. Akan tetapi kenyataannya tidaklah seperti tuduhan yang beredar. Pelatih asal Iran tersebut justru memberi tantangan kepada anak asuhnya. Ia ingin anak asuhnya bermain di bawah tekanan dengan kekurangan jumlah pemain dari tim lawan. Menurutnya, hal ini berguna untuk berandai-andai timnya harus menghadapi situasi tersebut pada ajang Piala Asia 2023. Timnas Indonesia racikan Sintayong telah menyelesaikan serangkaian agenda pemusatan latihan termasuk laga uji coba yang telah dijadwalkan. Ya, skuad Garuda mengalami kekalahan pahit dalam 3 laga uji coba yang telah dijalaninya. Skuad arahan Sintayong dibantai habis dengan skor 4-0 dan 2-1 dari Libya, serta dihajar Iran dengan skor 5-0. Hasil yang diperoleh Timnas Indonesia ini pun menarik perhatian rival serumpun yakni Malaysia. Tak seperti biasanya, sejumlah netizen Malaysia di media sosial mencoba bersikap bijak atas rangkaian hasil buruk yang diterima skuad Garuda. Dikutip dari unggahan akun TikTok @fxknxa, ia mengungkap agar para fans Harimau Malaya menjaga ucapan dan tidak banyak bicara. Selain itu, ia juga berharap untuk Indonesia agar bisa bangkit lebih kuat jelang Piala Asia. Unggahan tersebut pun mendapat respon dari netizen Malaysia di media sosial. Mereka kompak tidak mau menyindir Timnas Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari Timnas Indonesia yang telah resmi mencoret nama Sadil Ramdhani dan Arhan Fikri untuk berlaga di Piala Asia 2023. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji pun buka suara. Menurutnya ada sejumlah pertimbangan di balik pencoretan kedua pemain tersebut, mulai dari perihal teknis hingga performa individu. Di sektor sayap, Sadil Ramdhani nampak kalah bersaing dengan Witan Sulaiman dan Egy Maulana. Sementara Arhan Fikri yang beroperasi sebagai gelandang sulit menggeser Ivar Jenner, Mark Klok, Marcelino Ferdinand, dan Ricky Kambuaya. Sebelumnya saat rilis AFC diunggah, peluang Arhan Fikri dan Adam Alis untuk bermain di Piala Asia 2023 belum sepenuhnya tertutup. Sebab tim peserta masih bisa mengubah daftar pemain 6 jam sebelum laga pertama. Dengan catatan pemain tersebut masuk dalam daftar entry by name. Namun kini tim resmi untuk Piala Asia telah dikonfirmasi. Beberapa supporter pun menyayangkan pencoretan Sadil sebab dirinya sebenarnya bisa menjadi senjata rahasia untuk Timnas Indonesia. Menarik untuk dinanti bagaimana perjuangan skuad Garuda di ajang bergengsi sebenua Asia tersebut. Kabar mengejutkan datang dari persiapan Timnas Indonesia U20 yang akan menghadapi beberapa laga penting di tahun ini.
Sebagaimana diketahui, skuad Garuda Nusantara saat ini sedang menjalani pemusatan latihan di tanah air. Indra Syafri selaku pelatih timnas U20 setidaknya memanggil 34 pemain untuk TC ini, di mana banyak jebolan timnas Indonesia U17 di skuad arahannya. Nantinya Indra Syafri akan melakukan proses promosi degradasi untuk memilih pemain terbaik. Kini terbaru ex-pelatih Bali United tersebut dikabarkan tertarik memanggil beberapa pemain keturunan, salah satunya Gabriel Han Wilhofking, pemain Tottenham Hotspur U18. Namun sayangnya pemain berusia 17 tahun ini dikabarkan menolak karena harus menjalani naturalisasi lebih dulu untuk membela timnas Indonesia U20. Beberapa supporter tanah air pun setuju dengan keputusan sang pemain, sebab ia juga masih muda dan juga berpotensi masuk ke timnas Inggris di waktu yang akan datang. Selain itu masih ada beberapa pemain keturunan yang mau berseragam merah putih. Sebagaimana diketahui, grup D Piala Asia 2023 diisi beberapa tim kuat seperti timnas Jepang, Irak, Vietnam, dan Indonesia. Laga pembuka grup ini sendiri akan dilangsungkan pada 14 Januari mendatang yang mempertemukan Jepang kontra Vietnam. Di atas kertas, skuad Samurai Biru dijagokan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 sebagai juara grup. Selain karena menempati peringkat 17 dunia alias unggul jauh dari 3 kontestan lain di grup D, Jepang juga sedang on fire. Dalam 10 laga terakhir, skuad asuhan Hajime Moriyasu ini selalu meraih kemenangan. Walaupun diunggulkan di ajang terbesar sebenua Asia tersebut, asosiasi Jepang tak berada di atas angin. Terbaru mereka memberi pujian kepada 3 lawan Samurai Biru melalui unggahan Instagram resminya. Bahkan dalam unggahan tersebut, JFA mengunggah foto yang menarik perhatian supporter Indonesia. Mereka mengunggah 2 aktor penting timnas Indonesia yakni Sintayong dan Pratama Arhan. Beberapa waktu lalu timnas Indonesia menghadapi Iran di laga uji coba terakhir sebelum Piala Asia 2023. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda harus mengalami kekalahan cukup telak dengan skor 5-0. Di samping itu ada momen menarik yang menghampiri salah satu penggawa Garuda. Di laga tersebut, Justin Hubner sejatinya dimainkan Sintayong sebagai gelandang bertahan sejak menit pertama. Walau tak dimainkan di posisi utamanya, aksi Justin Hubner mendapati sorotan khusus dari para supporter tanah air. Dalam sebuah momen, pemain Wolverhampton itu meloncat tinggi di hadapan para pemain Iran yang tertegun. Tinggi lompatan Justin Hubner pun disamakan dengan loncatan Cristiano Ronaldo saat Juventus menghadapi Sampdoria di Liga Italia 2018-2019. Timnas Indonesia akan memulai perjalanannya di Piala Asia pada 15 Januari dengan menghadapi timnas Irak di Ahmed bin Ali Stadium. Kedua tim sejatinya juga sudah mempersiapkan diri jelang saling berhadapan di ajang bergengsi tersebut. Tim berjuluk Singa Mesopotamia tersebut sebelumnya menggelar pemusatan latihan di Abu Dhabi. Mereka juga sempat melakukan laga uji coba menghadapi Korea Selatan, di mana mereka harus kalah dengan Taekwondo Warriors dengan skor 1-0. Walau keok pada pertandingan uji coba, Casas menegaskan persiapan timnya untuk mentas di Piala Asia sudah matang. Pelatih asal Spanyol itu mengatakan sudah menemukan titik lemah dan akan memperbaikinya. Lebih lanjut, Casas saat ini mengaku sedang fokus menganalisis kekuatan lawan termasuk timnas Indonesia. Juru taktik berusia 50 tahun itu yakin analisis ini akan berguna untuk penerapan pola permainan Singa Mesopotamia nantinya. Skuad Garuda wajib waspada dengan kekuatan yang dimiliki timnas Irak agar kejadian di kualifikasi Piala Dunia kemarin tidak terjadi lagi.